Assalamualaikum, hai semuanya. Saya membuat video ini bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester saya pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Dan saya juga mau ngasih tahu nih ke kalian semua gimana sih caranya merancang perangkat pembelajaran matematika. Kalau penasaran, simak yuk videonya. Jadi sebelum masuk ke cara merancang perangkat pembelajaran, kita harus tahu dulu perangkat pembelajaran itu apa sih. Perangkat pembelajaran itu merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Perangkat pembelajaran ini ada banyak macam jenisnya, ada macam jenis yang harus disusun, tetapi yang sudah saya susun ada 4 perangkat pembelajaran, terkecuali kalender pendidikan, karena kalender pendidikan ini dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kemenak. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang cara merancang perangkat pembelajaran di antara 5 ini, saya akan mengasih tahu kepada kalian semua masing-masing pengertian dari perangkat pembelajaran dari kelima ini. Yang pertama adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang kedua ada rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif ini adalah hitungan minggu-minggu efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung berdasarkan kalender pendidikan. Dari rincian minggu efektif diperoleh waktu pelajaran efektif, yaitu jumlah jam pelajaran setiap minggu. Yang ketiga ada program tahunan. Program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah program semester. Program semester ini adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Yang terakhir ada penetapan kriteria ketuntasan minimal. Penetapan kriteria yaitu penetapan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Biasanya KKM ini harus dibuat atau ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh pendidikan berdasarkan hasil musyawarah atau sidang guru mata pelajaran di sebuah satuan pendidikan atau di beberapa satuan pendidikan yang mempunyai atau memiliki kriteria KKM yang sama. Pertimbangan guru atau pendidik yang terikat atau terhimpun dalam forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan KKM. Lalu, bagaimana sih cara merancangnya dari perangkat pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi? Yuk tonton sampai akhir ya. Setelah saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang perangkat pembelajaran matematika. Di sini, saya sudah merancang beberapa perangkat pembelajaran matematika. Sebelum memulai merancang, yang pertama kita harus bisa membaca kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau sekolah yang bersangkutan.
Pada kalender pendidikan, terdapat tanda-tanda yang berwarna pada tiap bulannya. Tanda-tanda tersebut merupakan penandaan untuk hari libur nasional, ujian, dan libur puasa atau lebaran. Untuk untuk tanggal-tanggal yang berwarna putih, ini merupakan hari efektif belajar. Jika tiap minggunya terdapat 3-7 hari efektif, dapat dihitung menjadi 1 minggu efektif. Jika terdapat 1-2 hari efektif, contohnya pada bulan November minggu ke-5 ini, maka tidak bisa dihitung menjadi 1 minggu efektif. Lalu selanjutnya merancang rincian minggu efektif. Dalam merancang rincian minggu efektif, kita harus menghitung jumlah minggu pada tiap semester. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektifnya, kemudian menghitung banyaknya minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Lalu yang terakhir, menghitung jumlah jam efektif pada tiap semester. Jadi di sini pada semester 1 terdapat 27 minggu dalam satu semester, lalu 8 minggu tidak efektif. Jadi 27 dikurang 8 menjadi 19 minggu. Karena pada matematika minat, 1 minggunya terdapat 3 jam pelajaran, jadi 19 dikali 3 sama dengan 57 jam pelajaran. Sama untuk yang semester 2-nya juga. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah merancang program tahunan. Pada program tahunan, kita masukkan pencapaian kompetensi inti. Lalu yang kedua ada pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang kita masukkan adalah semester 1 dan semester 2. Lalu ada alokasi waktunya. Alokasi waktu ini harus sama dengan alokasi waktu pada rincian minggu efektif yang sudah kita rancang sebelumnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah merancang program semester. Pada program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai KD. Sebagai contoh, pada matematika minat ini memiliki 3 jam pelajaran per minggunya. Jadi bisa kita tandai pada tiap minggunya. Jadi jam pelajaran ini harus cocok dan pas alokasi waktunya sama seperti program tahunan atau rincian minggu efektif. Program semester ini kita buat 2 untuk semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap. Lalu yang terakhir hasil rancangan saya ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam merancang KKM, hal yang harus diperhatikan yaitu kompleksitas atau kerumitan dan kesulitan kompetensi dasar dan indikator. Lalu yang kedua ada daya dukung. Daya dukung ini termasuk ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga intake atau rata-rata peserta didik pada tiap sekolah.
Jadi, jika sudah diketahui nilai-nilai pada tiap aspek, lalu nilai kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intek dibagi 9 dikali 100, maka akan menghasilkan KKM indikator pencapaian kompetensinya. Yang kedua, jika tiap indikator sudah didapat rata-ratanya, maka untuk mencari rata-rata kompetensi dasar dengan menjumlahkan rata-rata per indikator dibagi dengan jumlah indikator pada tiap KD, maka akan dihasilkan KKM kompetensi dasar. Kemudian, untuk mendapatkan KKM pada mata pelajaran, rata-rata KKM kompetensi dasar dijumlahkan lalu dibagi oleh jumlah kompetensi dasar pada tiap semester, lalu akan mendapatkan hasil nilai KKM mata pelajaran tersebut. Contohnya, ini ada KKM Matematika Peminatan untuk semester ganjil. Untuk yang semester genapnya, sama persis caranya dengan yang semester ganjil tadi. Jadi bisa disimpulkan KKM-nya adalah 75 untuk semester genap dan ganjil. Baiklah, saya akan jelaskan ulang. Yang pertama, kalender pendidikan. Di sini ada tertera dari bulan Juli 2020 sampai Juli 2021. Untuk yang tanda hijau kegiatan awal masuk sekolah, yang merah libur resmi, yang bintang penyerahan buku rapot, yang coklat libur awal puasa, yang segitiga untuk UTS, yang biru ada penilaian semester, yang silang libur semester. Lalu selanjutnya rincian minggu efektif. Pada rincian minggu efektif terdapat 2 semester, yaitu untuk yang semester ganjil terdapat 27 minggu dalam satu semesternya, dan minggu efektifnya terdapat 19 minggu. Jumlah jam efektifnya terdapat 57 jam pelajaran. Lalu selanjutnya ke semester genap. Semester genap ini terdapat 26 minggu dalam satu semesternya. Banyaknya minggu efektif terdapat 15 minggu. Dan jumlah jam efektifnya terdapat 45 jam pelajaran. Selanjutnya untuk program tahunan ini terdapat kompetensi inti untuk semester ganjil dan genap. Lalu terdapat pencapaian kompetensi dasar, dengan semester 1 57 jam dan semester 2 45 jam. Ini berarti sama untuk rincian sama seperti rincian minggu efektif sebelumnya.
dan jamnya pun harus sama. Selanjutnya ada program semester. Program semester ini untuk 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap dipisah. Terdapat distribusi alokasi waktu, bisa dilihat. Terdapat garis-garis besar pada tiap-tiap minggu dengan jumlah jam pelajaran 57, yang sama dengan program tahunan dan program semester. Untuk program semester genap terdapat 45 alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktunya terdapat perkiraan US, UN, libur puasa dan Idul Fitri, UAS, pembagian raport, dan pada bulan Maret ada UTS. Lalu ada selanjutnya yang terakhir ada penetapan KKM. Penetapan KKM ini satu-satu ya untuk semester ganjil. Yang pertama, terdapat kompetensi inti dan KI 3 pengetahuan yang dinilai. Jadi KKM ini ada 2 penilaian, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya untuk kriteria semester genap sama juga, terdapat 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan untuk kompetensi dasar 3.2, lalu selanjutnya ada penilaian keterampilan pada semester genap pada kompetensi dasar 4.2. Dengan KKM KD-nya 75. Untuk yang kompetensi dasar semester genap 75 juga. Mohon maaf ada salah pengetikan. Seharusnya ini 4.1. Dengan KKM KD 75 juga. Jadi KKM mata pelajaran untuk semester 1-nya 75. KKM keterampilan pada semester ganjil ini juga 75.